Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyul muttaqin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul ghurril muhajjalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in ila rahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wa syuhada was salihin wa ila rahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhawatina wa qarabatina wa liman lahum huququn alaina binatina Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa afihim wa ya'fu anhum wa yaj'al quburahum rawdah min daril jannah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Tengah-tengah ya, tengah-tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kayyarda bil kufri, termasuk seseorang menjadi murtad itu dia senang terhadap kekafiran, redha terhadap kekafiran. Ada orang kafir dia senang meskipun dia tidak kafir, ya termasuk kaikrahi muslimin alaihi, seperti dia memaksa orang Islam untuk menjadi kafir. Sekalipun dia tidak kafir, tapi dia sudah keluar dari keimanan, itu murtad. Dia memaksa orang untuk menjadi kafir. Au isyaratihi alaihi bihi, atau dia mengisyaratkan, menunjuk seseorang muslim bihi dengan kata kafir. Au isyarati ala kafirin, atau dia mengisyaratkan kepada orang kafir bi alla yuslima, untuk tidak mau masuk Islam. Ada orang kafir yang sudah ada keinginan untuk masuk Islam, dicegah, udah itu nggak usah jadi orang Islam, ya itu termasuk keluar dari keimanan. Wa ilam Wa'ilam yastashirhu, sebenarnya itu sekalipun dia tidak minta pendapat. Si kafir ini nggak minta pendapat kepada orang Islam, gimana kalau sama masuk Islam, padahal nggak minta pendapat, tapi si muslimnya tahu bahwa dia pengen masuk Islam. Kata si muslim, mudah ente nggak usah masuk Islam, ya nah itu keluar dari keimanan. Ini dari istasyarah, ya musyawarah, minta pendapat. Wa kaman italqini kafirin kalimatal Islam, itu dia melarang orang yang menuntun orang lain untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalimatul Islam ini maksud apa? Dua kalimat syahadat. Ada orang mau menuntun,
ya menuntun orang muslim, ya orang kafir yang mau masuk Islam, tentu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu si muslim ini nggak ngasih, jangan, ya melarang. Ya meskipun dia nggak kafir, tapi dia menjadi kafir nanti, keluar dari Islam. Karena dia melarang orang yang sedang menuntun, yang mentalkin ya orang lain untuk masuk Islam. Jadi kalimatul Islam itu adalah yaitu kalimatul tauhid, ya 2 kalimat syahadat. Idza talabaha minhu, apabila ya, jadi orang kafir itu minta kepada dia untuk mentalkinkan dia ya 2 kalimat syahadat. Dia kagak mau. Ya, dia kagak mau. Itu ada orang Islam diminta ya non muslim untuk masuk Islam kan harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia nggak mau. Ya apalagi dia seorang ustadz umpamanya, dia nggak mau, itu keluar dari Islam. Ya keluar dari Islam. Ya kita tahu bahwa kalau sudah balik seseorang dari non muslim untuk masuk Islam, ini wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya tapi dalam kitab ini ya yaitu ada yang mengatakan cukup asyhadu alla saja, tapi tentu yang paling afdal adalah 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya itu kita sering lihat ya orang non muslim terutama orang barat kalau masuk Islam ketika mengucapkan itu lucu juga, asyhadu ya asyhadu alla, masih ini masih belum belajar ya, tapi langsung diterjemahkan ke dalam bahasa mereka masing-masing yang Inggris dengan bahasa Inggrisnya ya. Tapi kalau ya kita ya kan manusia itu disebut fitrah ya. Kapan manusia itu fitrah? Ya yaitu lahir fitrah. Ini berkelanjutan dari perjanjian Allah terhadap manusia di alam roh. Ini fitrah. Kan di alam ruh kita semua diambil perjanjian oleh Allah. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Ini fitrah. Ya, sampai kapan? Sampai lahir tetap fitrah. Ukurannya balik. Makanya anak belum balik meninggal surga tempatnya. Sekalipun kedua orang tuanya kafir. Ya, makanya fitrah. Itu kalau kita mensolatkan jenazah anak yang belum balik, di samping memohon maaf, ya mohon ampun untuk anaknya, juga kepada orang tuanya. Ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu, kalau laki-laki Allahumma ighfir lahu warhamha. Tapi namanya tahsilul hasil. Orang nggak punya dosa, diminta pengampunannya. Justru yang ditekankan adalah untuk kedua orang tuanya. Allahumma tsaqqil bihi mawazinahuma. Ya Allah beratkanlah disebabkan anaknya meninggal mawazinahuma, timbangan baik kedua orang tuanya. Allahumma ij'alhu zukhran li abawayh atau li walidayh. Jadikanlah anak yang meninggal ini sebagai simpanan untuk kedua orang tua. Jadi orang tuanya lebih tekankan untuk mendoakan. Karena anaknya dimohonkan ampun, ya percuma orang nggak punya dosa. Ya, nggak punya dosa. Makanya kita bersyukur kepada Allah, kepada kedua orang tua kita yang menuntun, membimbing fitrah kita sampai kita balik dan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita ya meninggal dalam keadaan beragama Islam. Jadi untuk kita ini nggak perlu lagi mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda masuk Islam. Jadi kalau ada kelompok ya mengharuskan ya masuk ke kelompoknya dia ya mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda masuk Islam, baru masuk Islam, itu pasti keliru, sesat itu. Ya, jadi kita nggak perlu. Ya, lalu kita mengucapkan la ilaha illallah sebagai zikir. Ya, sebagai zikir, bukan sebagai tanda kita masuk Islam. Tapi kalau dari non muslim untuk masuk Islam, ini wajib mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu ya kalau sudah ya balik ya kafir masuk Islam.
Kemudian wa kaman'i wastihmalihi minhu, dan dia yang diminta untuk menuntun dua kalimat syahadat oleh orang kafir yang Islam, dia tunda-tunda. Istihmal, tar besok orang dijanjiin doang, orang mau masuk Islam harusnya segera, ya diminta saat itu, dibilang tar besok. Nah itu sama, ya istihmal. Walau saatan, sekalipun sebentar nundanya, nggak boleh. Pokoknya begitu dia mau masuk Islam, minta dituntun, tuntun segera, ya tuntun. Jadi apakah perlu dibikin sertifikat? Itu sebagai bukti boleh saja. Kita maunya ada orang Muslim nih ke musola, ya kan? Ya nanti kita minta Pak RW-nya, Pak RT-nya untuk hadir. Ya kalau musola bisa bikin sertifikat, ya sebagai tanda bahwa dia masuk Islam, ya seperti itu. Ya. Gimana kalau masuk Islamnya karena pengen kawin dengan wanita muslimah? Itu urusan dia. Ya, yang penting kita tahunya dia mau masuk Islam, mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Adapun niatnya itu urusan dia, mau Allah dah. Ya, atau pura-pura, katakan pura-pura, ya itu urusan dia. Yang penting kita diminta, ya diminta oleh orang kafir yang ingin masuk Islam untuk menuntun dua kalimat syahadat, ya itu. Kemudian, ya bahkan dalam Islam itu orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, ya itu Muslim, nggak boleh kita katakan non Muslim. Ya pernah pada masa Rasulullah SAW itu Ibnu Amr bin Al-As, Abdullah bin Amr, pada satu peperangan ada orang kafir terdesak. Supaya nggak dibunuh, dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Ya itu menurut pandangan Ibnu Amr, ya gitu. Akhirnya apa? Tetap dibunuh. Ya tetap dibunuh. Begitu pulang dari peperangan, ditanya sama baginda Rasul, kenapa kamu bunuh orang saya mengucapkan dua kalimat syahadat? Dia pura-pura, ya Rasul. Apa kata Rasul? Hal syaqaqta qalbahu. Kamu tahu dia pura-pura, apakah kamu belek hatinya sehingga kamu tahu hati dia? Itu nggak ada yang tahu kecuali Allah. Pokoknya begitu Zuhair dia mengucapkan dua kalimat syahadat, ya Muslim juga. Ya Muslim. Adapun niatnya pura-pura dan sebagainya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bi khilafid du'ai, beda dengan doa. Binahwi, seperti seumpamanya la razaqahullahul imana. Ini beda. Orang saking kesalnya ya dia mendoakan, bukan mendoakan namanya nyumpain. Kalau doa sesuatu yang tidak baik itu namanya nyumpain. Cuma dalam bahasa Arab tetap disebut doa. Makanya doa itu ada lahu, ada alaih. Kalau doa lahu berarti mendoakan baik. Kalau doa alaih berarti mendoakan tidak baik. Jadi Allah itu menunjukkan apa? Tidak baik, ya. Nah, dia ini mendoakan, ya saking kesalnya dia mendoakan la razaqahullahul imana. Semoga Allah tidak menganugerahkan kepadanya keimanan. Ya, keimanan. Ya, itu enggak apa-apa itu. Au salabahu an fulanin al-muslimah. Semoga Allah tarik, ya Allah hilangkan, Allah tarik dari orang Islam itu, disebutin namanya dari sipulan, ya dari sipulan al-muslimah, dari keislamannya, dengan catatan tidak menjadi kafir in aroda tasdidal amri, jika dia niatnya ya untuk memberikan efek jera, untuk memberikan apa rasa takut kepada orang yang akan berbuat yang tidak baik. Itu aja tujuannya, bukan berarti redha dengan kekafiran. La aridha bihi, bukan niatnya redha terhadap kekafiran. Lalu contoh apa lagi seseorang menjadi murtad? Wa ka'i yufaddilul waliya 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu orang ya
memuliakan wali mengutamakan wali melebihi nabi. Itu bisa menyebabkan orang menjadi murtad. Karena kedudukan hamba Allah ya tentu yang pertama adalah rasul. Kalau rasul pasti nabi. Yang kedua adalah wali, nabi. Yang ketiga baru wali. Ada orang ya terkenal wali tapi lebih hebat dari rasul. Oh, lebih hebat dia daripada Nabi Muhammad. Pamannya, walinya sekedar wali kata orang. Ya, ini bisa menyebabkan seorang itu menjadi murtad. Ya, karena ya menempatkan ya kemuliaan itu bukan ya pada tempatnya, tidak sesuai dengan orangnya. Kemudian au jawiza bi'satan nabiyyin ba'da nabiyina sallallahu alaihi wasallam, atau dia menganggap bisa jadi ya dibilang boleh diutusnya nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu menyebabkan ya meskipun belum ada orang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad, tapi dia membenarkan. Ya, artinya apa? Setelah Nabi Muhammad dimungkinkan ada nabi lain. Itu sudah menjadi murtad. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi ya Muhammad SAW adalah nabi terakhir ya, nabi maupun ya rasul ya. Wa kai yakula, berikutnya contohnya seseorang bisa menjadi murtad itu dia berkata innahu ra'allaha 'ayanan fid dunya, bahwa dia melihat Allah dengan kasat mata langsung di dunia. Ada orang ngaku melihat Tuhan, ya, melihat Tuhan, ya, itu udah pasti bohong, ya, berarti merendahkan Allah, ya. Allah itu di dunia nggak bisa dilihat, ya. Dulu Nabi Musa alaihissalam, ya, karena kan hanya satu-satunya manusia yang diajak bicara langsung oleh Allah, maka Nabi Musa punya gelar Kalimullah. Sesuai dengan firman Allah, wa kallama Musa taklima. Allah berbicara langsung pada Nabi Musa. Nah, Nabi Musa lama-lama pengen juga melihat Allah. Padahal Nabi Musa sudah dicontohkan oleh Allah. Di saat Nabi Musa membawa orang-orang Yahudi, setelah mereka menyembah patung anak sapi, lalu mereka bertobat, kan diterima tobatnya oleh Nabi Musa, dibawa 70 orang ke Turisina, mewakili ya Yahudi yang lain. Nah, di tengah jalan mereka minta melihat Allah, ya, itu arinallah aja artan akhadhatkum sa'iqatu wa hum, ya, yaitu mereka apa? Minta tolong tunjukkan kepada kami Allah dengan kasat mata, langsung mati 70 orang itu langsung mati, ya. Tapi oleh Allah dihidupkan kembali, ya, untuk supaya mereka bisa bertobat. Ini Allah masih kesian sama mereka nih, 70 orang. Tapi kalau Allah tidak hidupkan berarti dia matinya su'ul khatimah. Karena ketika sebelum mati dia minta Allah ditampakkan dengan kasat mata, bisa dilihat. Akhirnya mati. Ya, tapi Allah hidupkan la'alakum tashkurun. Semoga kalian bersyukur. Karena dengan Allah hidupkan kembali, ya, dia bisa berusaha untuk mati husnul khatimah. Ada kesempatan. Tapi kalau Allah nggak hidupkan hidupkan kembali, udah pasti matinya su'ul khatimah. Allah hidupkan berarti ada kesempatan. Makanya kata Allah, semoga kalian bersyukur. Nabi Musa tahu persis itu, bahwa Allah nggak bisa dilihat. Tapi karena didorong oleh rasa kangen, ya, kenapa? Karena Nabi Musa diajak ngomong oleh Allah. Ya, lama-lama kan pengen tahu zat Allah. Nabi Musa minta. Ada kata Allah, lihat ke gunung. Ya, begitu nur Allah ya kelihatan, Nabi Musa langsung pingsan. Kemudian bangun, ya, baru mengakui bahwa Allah tidak bisa lihat di dunia. Bahkan Siti Aisyah, ya, itu jelas menentang pendapat yang mengatakan Rasulullah SAW itu melihat Allah di Sidratul Muntaha. Padahal itu bukan di dunia, di luar dunia sudah, bahkan di atas langit ke-7. Satu tempat yang sangat luar biasa,
Jangankan orang biasa, ya, malaikat Jibril saja nggak bisa masuk, nggak diizinkan masuk oleh Allah. Ya, itu ketika malaikat Jibril mengantar baginda Rasul dari mulai Isra terus sampai naik ke Sidratul Muntaha. Begitu di gerbang Sidratul Muntaha, di pintunya, malaikat Jibril berkata, in dakhaltu ihtaraqtu wa in dakhalta ikhtaraqta. Ini antara hak dengan kha. Kalau aku yang masuk ihtaraqa, terbakar. Tapi kalau engkau yang masuk, kau akan merobos ke dalam. Malaikat Jibril nggak bisa masuk. Gitu. Ya. Makanya saya nggak percaya ada katanya seorang wali mi'raj 70 kali sehari. Mau ngapain? Rasulullah itu sekali itu untuk menerima kewajiban sholat 5 waktu. Ini sehari 70 kali. Udah pasti bohong gitu. Ya udah pasti bohongnya, nggak masuk di akal. Rasulullah cuma sekali untuk menerima kewajiban sholat 5 waktu. Malah Jibril aja nggak bisa masuk. Ya, apalagi ya di bawah malaikat Jibril orang biasa. Ya, makanya Allah tidak bisa dilihat di dunia. Ya, Allah hanya bisa dilihat nanti di surga. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Nanti muka-muka penduduk surga itu berseri-seri dan mereka melihat Allah. Ya, melihat Allah. Kapan itu terjadi? Ya, yaitu ketika penduduk surga sedang menikmati hidangan yang ada di surga. Begitu Allah menampakkan zatnya, semua meninggalkan hidangan itu. Semua tertuju kepada Allah. Ya, kepada Allah. Makanya disebut ziyadah dalam satu penafsiran, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang baik akan mendapatkan surga wa ziyadah, dan bonusnya, tambahannya. Apa? Melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu paling nikmat. Ya, paling nikmat itu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma karena Allah itu meskipun di surga itu tidak bisa dilihat secara keseluruhan. Maka Rasulullah menggambarkan, ya nanti orang yang melihat surga, di penduduk surga melihat Allah itu seperti melihat bulan purnama. Kita melihat bulan purnama, yang kita lihat apanya? Indahnya doang kan? Lalu apa isi bulan purnama? Kita nggak tahu. Seperti itu kita nanti melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang ngaku melihat Allah di dunia, ya pertama itu pasti bohong. Yang kedua itu merendahkan Allah. Dan yang ketiga dapat membuat dia menjadi murtad, itu keluar dari Islam. Au kalamahu shifahan, atau ya dia berkata bahwa Allah berbicara kepada dia langsung. Ya, shifahan itu dari syafawi, shifa itu mulut. Ya, Allah ya berbicara langsung itu hanya kepada Nabi Musa doang, Nabi Muhammad aja enggak. Ya, hanya kepada Nabi Musa gitu. Ya, tapi kalau kita berbicara kepada Allah ya bisa. Tapi kalau Allah berbicara kepada kita ya itu nggak mungkin langsung, nggak mungkin. Tapi kalau kita berbicara kepada Allah bisa. Kenapa? Permintaan kita, doa kita, itu namanya kita bicara sama Allah. Makanya diawali dengan Allahumma, seakan-akan Allah di depan kita. Ya Allah, seakan-akan dekat. Ya, kalau kita berbicara kepada Allah, ya itu memang seharusnya seperti itu. Kita mengadu kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Tapi Allah berbicara kepada kita, ya itu bohong. Kecuali dengan Al-Quran. Ya, Al-Qurannya saja. Ya, karena Al-Quran firman Allah. Yang Allah firmankan untuk apa? Manusia. Kalau Allah berbicara kepada kita dengan Al-Quran, ya benar. Ya kan? Benar. Tapi kalau bukan dengan Al-Quran, itu pasti bohong. Ya. Jadi Al-Quran itu kan firman Allah. Ya, Allah panggil kita ya ayuhan nas secara umum, wahai manusia. Lalu secara khusus Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu. Terpanggil kan kita, berarti ajak ngomong kita. Tapi melalui Al-Quran. Ini ada orang ngaku ya Allah langsung berbicara kepada dia. Nah, ini bisa menyebabkan orang itu menjadi ya murtad. Ya. Kemudian au annallahu yahillu fi suratin hasanatin, atau Allah ya berbentuk dengan bentuk yang indah.
Nggak boleh. Sebab apa yang kita bayangkan tentang Allah, laisa kamitslihi syai'un, itu pasti nggak sama. Makanya Allah suruh yang kita pikirkan jangan Allah, jangan zat Allah, tapi ciptaan Allah. Bumi, langit itu yang kita pikirin. Kok bisa sehebat begini? Ini kan menunjukkan kekuasaan Allah. Itu ya ujung-ujungnya nanti kalau memikirin ya itu kekuasaan Allah dalam menciptakan langit dan bumi, ujung-ujungnya kita akan mengatakan ma khalaqta hadza batila. Ya, itu untuk menguatkan apa? Keimanan. Tapi zat Allah ya jangan dipikirin. Ya, itu pasti berbeda. Pasti meskipun kita bayangkan Allah itu indah, hasanah, tapi dengan bentuknya yang nggak boleh. Ya, ada memang hadis innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah. Indahnya kayak apa nggak bisa dibayangkan. Ya, dan Allah senang keindahan. Au annahu yut'imuhu, atau dia mengatakan Allah itu ngasih makan dia secara langsung. Enak banget. Ya, yang enggak, Allah hanya ngasih rezeki ya itu ya untuk makan kita, tapi berupa makanan enggak. Wa yasqiyahu, dan memberikan minum kepadanya. Au asqatu anhu atamiza bainal halal wal haram, atau kata dia untuk aku nggak perlu membedakan haram dan halal, untuk aku semuanya boleh. Ya, jadi dia menganggap dirinya bisa menghalalkan, bisa mengharamkan. Padahal hak mutlak untuk menghalalkan adalah Allah. Tapi dibilang apa? Aku punya hak untuk menghalalkan dan mengharamkan. Ya, makanya Syekh Abdul Qadir Jailani ya, ketika digoda oleh iblis, ya, beliau sedang berjalan di tengah padang pasir, turun setan datengin beliau, udah sekelas kamu nggak usah sholat, nggak usah sholat, nggak buat puasa, itu udah hebat. Ya, langsung disambit tuh setan. Ya, apa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, beliau berpikir nih, Rasulullah saja seorang utusan memerintahkan sholat, beliau sholat sampai kakinya bengkak. Masa saya baru begini doang nggak boleh sholat, bebas dari sholat? Ya, itu pasti setan. Bisa amit, marahnya bukan main. Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian, ya, jadi dia ngaku dikasih minum ya, gitu dikasih minum ya. Au annal abda yasilullahi min ghairi tariqil ubudiyati, atau dia berkata bahwa seseorang bisa sampai kepada Allah tanpa jalan ibadah. Ya, orang bisa dekat kepada Allah tidak dengan ibadah, ya itu juga salah. Ya, justru dengan apa? Ibadah. Ya. Au annahu wasala rutbatan saqata anhu at-taqlifu biha, atau dia mengaku sudah mencapai satu tingkatan di mana gugur darinya at-taqlifu biha, itu mengemban kewajiban ibadah kepada Allah. Oh, saya sudah hebat, di atas wali udah nggak perlu lagi sholat, nggak perlu lagi puasa. Nah, itu keluar dari Islam, ya, yaitu murtad, ya itu. Kemudian wakaza, demikian pula ya menjadi murtad, demikian pula yakfuru, menjadi kafir, man sakhara bismillahi ta'ala, orang yang merendahkan nama Allah, nama Allah, au nabiyahu, atau merendahkan nabi Allah, au bi amrihi, atau merendahkan menghina perintah Allah, au nahihi, atau menghina larangan Allah, au bi wa'dihi, atau orang merendahkan janji Allah, ya, dengan mengatakan bohong itu oleh janjiin nanti di akhirat orang mukmin masuk surga, bohong, seperti itulah ya contohnya. Au wa'idi, atau ancaman Allah. Kalau wa'dun itu janji, kalau wa'id itu ancaman.
Dan Allah banyak mengancam ya terhadap orang-orang kafir dengan azab api neraka, dibilang bohong ya seperti itu. Nah itu masuk dalam kategori murtad ya. Au saghara ismallahi, atau ya dia mengecilkan nama Allah, nama Allah ya. Kaullahi maliyun au ghayru syai'in minal Qur'an ya. Atau merubah ya sesuatu daripada Al-Qur'an, au zada kalimatan fihi, atau menambah kalimat dalam Al-Qur'an, mu'taqidan annaha minhu, dengan meyakini bahwa kalimat yang dia tambah itu adalah termasuk Al-Qur'an ya, Al-Qur'an. Au basmalah, atau dia baca bismillah inda syurbil khamri, ketika minum ya hal-hal yang memabukkan, baca bismillah berarti menghina bismillah ya itu ya. Kemudian au zina, atau ketika akan berzina dibaca bismillah ya, istighfafan karena menghina Al-Qur'an, istighfafan karena merendahkan bismillahi, nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali ya bukan berzina, hubungan suami istri ya, ini dianjurkan baca bismillah ya, dalam sabda Rasulullah SAW itu dianjurkan ya, suami istri berhubungan dengan baca bismillah. Kalau ditakdirkan punya anak, insya Allah tidak akan tersentuh syaitan ya gitu. Ini bukan hanya pengantin lama, bukan hanya pengantin baru nih, pengantin lama juga disunatkan baca bismillah, jangan pakai lupa jangan ya. Bismillah ya. Nah itu lain. Kalau itu bukan berzina, ini berzina ya. Mau berzina mengucapkan apa? Bismillah ya, dengan niat, dengan tujuan menghinakan ya nama Allah subhanahu wa ta'ala. Atau seseorang berkata, lau amarani Allahu aw rasuluhu, seandainya Allah memerintahkan aku ya, aw rasuluhu, atau utusannya itu Nabi Muhammad, bikaza, dengan perintah tertentu, lam af'alhu, aku tidak akan mematuhi, aku tidak akan melakukan. Nah itu keluar dari Islam. Berarti apa? Tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aw annahu law a'tanil jannata, atau ya dia mengatakan seandainya Allah memberikan surga kepadaku, madakhaltuha, niscaya aku tidak mau masuk. Mau kemana ya, ya surga kalau masuk ya neraka ya. Ini orang disuruh ya, seandainya katanya Allah masukkan aku dalam surga, aku kagak mau ya, kagak mau. Ini kan menghina Allah ya, tidak mau orang rebutan masuk surga dia ya. Seandainya katanya Allah masukkan dia ke dalam surga, ma dakhaltuha, niscaya aku tidak memasukinya. Kenapa? Istighfafan, karena merendahkan jannah, merendahkan surga. Au inadan, atau membangkang terhadap surga. Ya. Lalu akhadani bitarki salati ma'abi minasyiddati. Ada seorang mengatakan seandainya Allah menuntut aku, Allah menyiksa aku disebabkan aku meninggalkan sholat, ma'ama bi minasyiddati wal maradi, padahal aku sedang sakit parah. Dia ngomong begitu, lagi sakit parah, saya nggak sholat nih. Kalau Allah tuntut saya karena saya nggak sholat, Allah siksa saya ya, Allah siksa saya, itu katanya ya, apa katanya, zolamani, berarti Allah zolim terhadap aku. Berarti kan apa? Menghina Allah ya, menghina Allah ya. Padahal ya dalam ibadah yang wajib itu ya Allah kan kasih keringanan ya, sesuai dengan kemampuan. Ittaqullah mastata'tum. Nggak bisa diri ya berbaring, nggak bisa berbaring ya, nggak bisa diri duduk, nggak bisa duduk berbaring ya gitu, sampai apa, mengedipkan mata ya, itu dia justru kagak mau sholat. Saya lagi susah nih, kan suka begitu, orang lagi sakit banget suka gitu ngomongnya ya, suka begitu ngomongnya.
ya masya Allah menyesal saya sih lagi sakit banget nih, nggak sholat dulu dah, ya boleh, ya itu keluar dari ya Islam. Kemudian aw law syahida indi nabiyyun, atau seandainya bersaksi di hadapanku seorang nabi, aw malakun, atau seorang malaikat, ma sadaqtu, aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Ya, susah kesaksian nabi, malaikat umpamanya ini. Ya. Aw qala al-mu'adzinu yakdzibu, atau lagi dengerin azan kata dia apa? Oh bohong tuh muadzin. Bohong dengan kalimat hayya 'alas shalah umpamanya. Ya panas-panas begini lagi ngajakin sholat lagi. Ya kan? Ya sekarang ngajakin sholat, dibilang bohong. Padahal muadzin itu adalah orang yang paling baik. Wa man ahsanu ya mimman da'a ilallahi ya wa huwa mu'minun. Ya, wa amila shalihan. Nggak ada yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah. Mimman da'a ilallah. Orang azan kan ngajak kepada Allah untuk sholat. Ya, untuk sholat. Para mufassir mengartikan bahwa ayat ini adalah untuk muadzin. Itu untuk muadzin. Ya, karena muadzin memang yang setiap waktu mengajak orang untuk apa? Untuk sholat. Ya. Itu dengan hayya 'alas shalah ya, dan seterusnya. Kemudian, nah katanya muadzin itu apa? Bohong, ya seperti itu. Au, ya sautuhu kal jaras, atau dia berkata kepada muadzin, oh suaranya itu kayak lonceng, jaras, ya yang dipakai oleh gereja, tang, gitu kan, disamain. Ya, dulu ada yang mengatakan ya adzan itu ibarat apa? Bukan lagu apa? Ya, ada kan belum lama itu menghina ya suara adzan. Ya, menghina suara adzan. Ya kayak gitulah masuk itu. Dalam kategori ya kalau dia muslim maka dia menjadi murtad ya itu. Ya. Kemudian jaros, ya jaros itu apa? Nah jadi gini, ya jaros itu pernah memang diusulkan. Jadi ketika Allah wajibkan salat 5 waktu, ya dengan waktu awal dan akhir, yang ngasih tahu praktiknya ada malaikat Jibril yang mengimami baginda Rasul, ya 1 hari penuh. Ya hari pertama adalah waktu utama, hari kedua itu waktu pertengahan. Nah, sahabat kan bingung nih, ya, karena Allah menentukan waktu 5 waktu itu adalah dengan apa yang Allah ciptakan, itu dengan matahari, mega dan seterusnya. Berarti kan setiap orang harus keluar rumah untuk melihat. Nah, jadi ada sekelompok sahabat ingin memudahkan saudara sesama muslim. Jadi yang lihat seorang, gitu. Nanti untuk yang lain cukup dikasih tahu saja. Nah untuk ngasih tahu ini pakai apaan? Mereka musyawarah tuh. Ya, ada mengusulkan kita bikin aja api di atas bukit. Ya, karena kalau api di atas bukit itu pasti kelihatan. Jadi kalau orang Islam lihat ada api di atas bukit, berarti sudah masuk waktu salat. Itu nggak diterima karena udah dipakai oleh majusi. Majusi kan api. Lagi ada yang mengusulkan kita pakai saja nih jaros, tang. Ya, tank. Padahal yang sembahyang nggak ada. Di sini gereja nggak begitu kedengeran tanknya. Apa yang nggak pakai? Tapi kalau di Eropa kedengeran banget. Ya, kedengeran banget. Bang, cemot. Tapi yang paginya yang ke gereja nggak ada. Ya, yang ke gereja nggak ada. Ya, di Belanda terutama saya saksikan langsung udah nggak ada. Ya, bunyi doang. Teng, gitu ya. Ya kayak gitu. Lalu ada lagi yang mengusulkan apa? Kita pakai trompet aja. Trompet. Ya, juga nggak terima kalau sudah dipakai oleh Yahudi. Perontop itu Yahudi trompet. Ya,
Trompet itu adalah Yahudi. Makanya penyerangan Hamas ya tanggal 9 tahun 90 ya itu badai Aqsa ya itu kan rencana mereka pesta akan meniup trompet di Masjidil Aqsa ya itu rencana mereka ya trompet jadi ciri khas Yahudi ya makanya malam tahun baru ya atau setiap tahun baru jangan ikut-ikutan niup trompet ya itu kebiasaan ya Yahudi ya lagi penuh dengan penyakit itu ya yang bikin trompet ketika nyoba niup ya kan terus yang mau beli nyoba niup juga ya kan? Yang udah beli niup juga udah berapa mulut udah ya kalau penyakitan ketularan semua ya makanya itu harus kita tinggalkan lah. Nah, sekira demikianlah tadi sampai mana itu sampai Jaros ya itu nanti binakus ya sama aja ya kira demikianlah ya ini untuk menjaga kemurnian keimanan kita ya oleh pengerang supaya kita tidak terjerumus ke dalam jurang kemurtadan ya dikasih tahu jangan sampai seperti itu memang kelihatannya sepele tapi itu bahaya ya kan apalagi mungkin Al-Quran dan sebagainya berarti kan nggak percaya kepada Al-Quran. Sekira cukup, wallahu a'lam bishawab.